tadinya saya waktu mau berangkat ke sini apa yang ada, saya udah kepikir nih nanti tugas saya bakalan berat banget karena ini adalah sesi terakhir. Tapi terima kasih buat Pak Andreas ya yang sudah membuat kita lebih semangat lagi. Saya akan sedikit sharing tentang apa yang kami terapkan di Eka Hospital. Jadi Eka Hospital adalah rumah sakit yang saat ini ada di BSD dan juga ada di Pekanbaru. Saat ini ada 2 rumah sakit, jadi di BSD dan di Pekanbaru. Sepintas saya akan jelaskan dulu tentang Eka Hospital karena supaya kalau saya boleh tahu, hari Jumat kemarin ada kunjungan ke Eka Hospital. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang ikut kunjungan ke Eka Hospital? Boleh angkat tangan? Oh cukup ya, oke, beberapa ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Mungkin nanti apa yang Bapak Ibu lihat juga kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilihat di lapangan. Baik, ini adalah visi dan misi kami di Eka Hospital. Kami ingin menjadi leading healthcare network provider. Dan kemudian ini juga misi daripada Eka Hospital. Apa yang kami coba terapkan di Eka Hospital adalah kami ingin membuat suatu pelayanan kesehatan yang berbeda dengan rumah sakit lain. Di sini kami menerapkan lebih banyak full time dokter. Saat ini hampir sebagian besar dokter di Eka Hospital adalah dokter full time. Artinya hanya berpraktek di Eka Hospital. Kemudian kami juga menerapkan electronic medical record. Kemudian kami juga menerapkan satu pasien satu kamar, ya. Kemudian untuk kami juga menyediakan medical information dan juga untuk peralatan kesehatan lainnya. Sepintas tentang apa yang dimaksud dengan one patient one room. Di sini adalah skema daripada kamarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pasien walaupun di kelas standar itu satu pasien satu kamar. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi nosocomial dan juga untuk kenyamanan pasien itu sendiri. Ini adalah fasilitas di ICU. Di ICU pun kami juga menerapkan konsep yang sama. Satu pasien adalah satu kamar. Ini saya kira medical equipment. Saya percepat saja karena waktunya sudah sore. Ini ruang di operasi. Nanti saya akan masuk di IT. Oke, baik, ini tadi sekilas tentang Eka Hospital. Kemudian ini adalah konsep yang kami coba terapkan di Eka Hospital. Jadi yang pertama adalah kami menerapkan yang namanya comprehensive dan fully linked system. Jadi dari mulai awal itu kami menerapkan IMR, kemudian LAS laboratorium, RAS radiologi, kemudian electronic coding system, dan konsep yang dianut di Eka Hospital adalah centralized database. Jadi pasien di BSD dan di Pekanbaru itu terkoneksi secara langsung. Satu pasien konsepnya adalah satu medical record. Dan kami juga sudah menerapkan telemedicine ready. Jadi data pasien ini juga bisa ditransfer melalui internet. Nah, nanti saya akan jelaskan ini sehubungan dengan apa yang kami terapkan di Eka Hospital untuk electronic medical consult. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 rumah sakit dan juga Eka Hospital memiliki 1 klinik. Itu semua terhubung secara elektronik dan di sini administrasinya semua menjadi satu. Jadi servernya ada satu, servernya ada di BSD lokasinya, dan semua ini terkoneksi ke dalam satu server. Jadi satu kesatuan. Di sini konsepnya di sini adalah satu pasien satu record, kemudian juga ini cross institusi. Sepintas saya akan jelaskan. Kita punya pelayanan di frontline, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah pelayanan di frontline, kemudian clinical services, kemudian juga untuk ancillary penunjangnya, dan juga untuk back end services dan management services. Jadi ini adalah skema daripada hospital information system yang diterapkan di Eka Hospital. Sepintas kalau kita lihat ya di sini mungkin saya kasih gambaran outpatient flow. Jadi pasien datang ke administrasi sesudah dia mendaftar, kemudian dia datang ke nurse station, kemudian dia langsung menemui dokter. Di sini dokter akan melakukan input langsung di komputer. Jadi seperti diagnosa semua case semua dilakukan di komputer. Nah, setelah pasien melakukan pembayaran, maka pasien bisa mendapatkan obat dan juga tindakan-tindakan lain yang disarankan oleh dokter. Sehingga kita harapkan pasien juga bisa langsung pulang. Hasil dari ini semua secara otomatis akan diinterface untuk di bagian back office melakukan perhitungan professional fee, inventory, dan transfer, dan juga akhirnya ujung-ujungnya di management report. Ini adalah satu kesatuan sebagai contoh gambaran untuk outpatient flow. Kemudian kalau kita lihat sendiri ya, begitu banyak definisi dari IMR. Tadi saya juga lihat beberapa teman-teman sudah mempresentasikan paper di sebelah.
saya coba satu kesimpulan di mana EMR itu adalah suatu proses perekaman record pasien secara digital. Dan di sini yang perlu ditekankan bahwa adalah security safeguard-nya itu harus benar-benar kuat. Karena kalau kita lihat di sini basis daripada IT dan juga rumah sakit itu, kesehatan adalah suatu hal yang agak sulit untuk bisa bersatu dengan sungguh-sungguh. Artinya gini, IT begitu banyak konsep yang bisa open, tapi sedangkan di rumah sakit medical record adalah suatu yang sifatnya adalah confidential. Makanya di sini untuk EMR harus benar-benar security-nya harus kuat. Nah, di sini saya kasih contoh. Jadi kami di Eka Hospital kami menggunakan Vesalius ya, sistem hospital rumah sakit. Ini adalah contoh pendaftaran di pasien. Jadi di Eka Hospital kami menggunakan identifikasi pasien dengan menggunakan foto. Jadi pasien yang mendaftar itu akan difoto, tapi ini tentu saja dengan seizin pasiennya. Ini tujuannya untuk sekali lagi adalah untuk keamanan dan ke pasien safety. Sehingga pada waktu kita melakukan pemeriksaan dan juga mendiskusikan, kita melakukan diskusi untuk pasien yang tepat. Kemudian sistem dari Vesalius sendiri juga mengatur untuk bed maintenance-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah view EMR. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa untuk melihat status kesehatan itu diperlukan suatu sistem security yang cukup kuat. Di Vesalius untuk setiap melihat EMR itu akan direcord, walaupun sudah melakukan input di login ya. Jadi ini sedikit cerita saja, sudah rahasia umum. Kadang-kadang dokter itu juga melakukan password yang gampang. Umumnya rata-rata dokter passwordnya cuma 3 digit, biasanya 1, 2, 3. Ya, jadi katanya kalau saya tanya, dok passwordnya tolong diganti. Pak, repot pak, saya ingat-ingat pin saya aja udah susah, apalagi password. Jadi udahlah pak, 1, 2, 3. Nah ini kita di sini juga kita proteksi, jadi sehingga pada waktu Pak Dokter menginput lagi komputer, dia harus melakukan input password dan juga memasukkan alasannya. Semua data di sini itu akan direcord dalam log komputer. Dan ini kita juga double proteksi, tidak hanya dari segi password. Jadi komputer-komputer tertentu juga kita proteksi hanya di area-area tertentu yang dokter berhubungan, itu yang hanya bisa membuka view EMR. Jadi kalau kita lihat di sini contoh dari view EMR, tampilannya di sini adalah nama pasien, kemudian ini histori daripada pasien itu sewaktu berobat di Eka Hospital, dan juga di sini ada satu tanda, di sini adalah drug alert. Jadi ada suatu sistem informasi yang menginformasikan apabila pasien itu mempunyai alergi terhadap obat-obat tertentu. Ya, jadi ini sudah diterapkan di kami. Jadi ini sangat bermanfaat. Kadang-kadang pasien itu suka lupa sebenarnya dia ada alergi. Sebagai contoh, ada pasien yang alergi terhadap Panadol misalnya. Sewaktu dia ke dokter berikutnya, mengorderkan obat Panadol, maka di komputer akan otomatis mengeluarkan alert bahwa ini ada alergi terhadap obat tersebut. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini adalah tampilan keseluruhan ya. Jadi ini adalah contoh untuk yang di lab. Apabila hasil pemeriksaan itu menunjukkan kelainan, secara sistem akan ada tandanya warnanya